Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar penghantar ilmu sejarah. Mari kita belajar. Yang pertama, pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara bahasa. Kata sejarah dalam bahasa Inggris adalah history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, berarti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Dalam bahasa Arab, istilah sejarah diterjemahkan sebagai tarikh yang berarti tanggal atau penanggalan dan digunakan untuk merujuk pada catatan peristiwa masa lalu. Selain itu, kata syajaratun dalam bahasa Arab berarti pohon yang melambangkan silsilah atau garis. Menurut Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan terkemuka Indonesia, mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu manusia atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan menitik beratkan pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Menurutnya, sejarah tidak hanya sekedar catatan kronologis peristiwa, tetapi juga mencakup analisis mendalam mengenai dinamika dan interaksi yang membentuk perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam menafsirkan peristiwa sejarah. Menurut Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak sejarah, mendefinisikan sejarah sebagai kajian yang menguraikan jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, bangsa, dan peradaban. Menurutnya, sejarah tidak berkembang secara linear ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya dipengaruhi oleh keadaan manusia itu sendiri. Bagian kedua, metode penelitian sejarah. 1. Heuristik. Tahap ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa dokumen tertulis, sumber lisan, maupun artefak. Tujuan utama heuristik adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti. 2. Kritik. Setelah sumber-sumber terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan kritik untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber tersebut. Kritik dibagi menjadi dua jenis. Kritik ekstern, yaitu menilai aspek fisik sumber seperti bahan, bentuk, dan usia untuk memastikan keasliannya. 2. Kritik intern, menganalisis isi sumber untuk menilai keakuratan dan keandalannya dalam menggambarkan peristiwa. Selanjutnya, interpretasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data dan fakta sejarah yang telah diverifikasi. Interpretasi melibatkan analisis hubungan antara fakta-fakta tersebut untuk memahami makna dan signifikansi peristiwa yang diteliti. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Selanjutnya, historiografi. Tahap akhir adalah penulisan sejarah berdasarkan hasil interpretasi. Historiografi melibatkan penyusunan narasi yang koheren dan sistematis tentang peristiwa masa lalu, dengan mempertimbangkan kronologi dan hubungan kausal antar peristiwa. Penulisan ini harus mengikuti kaidah ilmiah dan mempertimbangkan audiens yang dituju. Materi selanjutnya kita akan membahas sumber sejarah. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu, membantu penelitian merekonstruksi dan memahami sejarah. Sumber-sumber ini dikategorikan berdasarkan bentuk dan asal-usulnya. Berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 1. Sumber tertulis. Dokumen seperti prasasti, naskah kuno, surat kabar, arsip, dan catatan harian yang memberikan informasi tertulis tentang peristiwa sejarah. Yang kedua, sumber lisan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara atau penuturan langsung dari individu yang mengalami atau menyaksikan peristiwa sejarah. Yang ketiga adalah sumber benda atau artefak. Benda-benda peninggalan seperti alat-alat, bangunan, pakaian, senjata, dan karya seni yang memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu. Berdasarkan asal-usulnya. Pertama, sumber primer. Sumber asli yang dibuat pada masa terjadinya peristiwa, seperti dokumen resmi, surat pribadi, atau artefak yang langsung berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Yang kedua, sumber sekunder. Interpretasi atau analisis yang dibuat berdasarkan sumber primer seperti buku sejarah, artikel ilmiah, atau laporan penelitian. Yang ketiga, sumber tersier. Komplikasi atau ringkasan dari sumber primer dan sekunder seperti ensiklopedia atau buku teks yang memberikan gambaran umum tentang suatu topik sejarah. Sekarang masuk kita materi ilmu bantu sejarah. Yang pertama adalah paleontologi, ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kehidupan purba melalui fosil-fosil tumbuhan dan hewan. Paleontologi membantu memahami lingkungan dan kehidupan pada masa prasejarah. Yang kedua, paleoantropologi, cabang ilmu yang berfokus pada studi fosil manusia purba untuk memahami evolusi dan perkembangan manusia dari masa ke masa. Yang ketiga, arkeologi, ilmu yang meneliti kebudayaan masa lalu melalui ekskavasi dan analisis artefak, struktur, dan sisa-sisa material lainnya. Yang keempat, paleografi, studi tentang tulisan-tulisan kuno termasuk bentuk, perkembangan, dan cara membacanya. Paleografi penting untuk memahami dokumen-dokumen historis yang ditulis dalam aksara lama. Yang kelima, epigrafi, ilmu yang mempelajari prasasti atau tulisan yang diukir pada bahan keras seperti batu, logam, atau kayu. Epigrafi membantu mengungkapkan informasi tentang peristiwa, tokoh, dan kehidupan masyarakat masa lalu. Yang keenam, ikonografi, studi tentang simbol-simbol, gambar, dan patung-patung kuno untuk memahami makna atau pesan yang terkandung di dalamnya. Ikonografi sering digunakan untuk menganalisis karya seni dan artefak budaya. Selanjutnya, nomor 7, numismatik, ilmu yang mempelajari mata uang, termasuk koin dan uang kertas, serta medali. Numismatik memberikan informasi tentang ekonomi, politik, dan seni pada masa tertentu. Yang kedelapan, keramologi, studi tentang keramik dan tembikar kuno yang membantu memahami teknologi, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat masa lalu. Yang kesembilan adalah genealogi, ilmu yang menelusuri silsilah atau garis keturunan keluarga. Genealogi penting untuk memahami hubungan kekerabatan dan struktur sosial dalam sejarah. Yang terakhir, nomor 10, filologi, studi tentang bahasa, sastra, dan teks-teks kuno. Filologi membantu menafsirkan naskah-naskah lama dan memahami konteks budaya serta sejarahnya. Untuk materinya sudah selesai kita bahas, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, siapakah tokoh yang dikenal sebagai bapak sejarah dan apa kontribusinya dalam historiografi? A. Thucydides, menulis tentang perang Peloponnesos. Kedua, B. Herodotus, menulis historis yang menjadi dasar penulisan sejarah. C. Socrates, menggambarkan metode dialektika. D. Plato, mendirikan akademi di Athena. Jawabannya adalah B. Herodotus, menulis historis yang menjadi dasar penulisan sejarah. Pembahasan. Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno, dikenal sebagai bapak sejarah karena karyanya yang berjudul Historis. Dalam karyanya, ia mengumpulkan dan menceritakan berbagai peristiwa serta tradisi dari berbagai wilayah yang menjadi dasar bagi penulisan sejarah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kritik ekstern dalam metode penelitian sejarah? A. Analisis terhadap isi sumber sejarah. B. Penilaian terhadap keahlian fisik sumber sejarah. C. Penafsiran makna peristiwa sejarah. D. Penulisan kembali peristiwa sejarah. Jawabannya adalah B. Penilaian terhadap keaslian fisik sumber sejarah. Pembahasan.
Kritik ekstern adalah tahap dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan untuk menilai keaslian sumber sejarah dari aspek fisiknya seperti bahan, umur, dan kondisi sumber tersebut, guna memastikan sumber tersebut bukan palsu atau hasil rekayasa. Untuk soal nomor 3, ilmu bantu sejarah yang mempelajari tulisan-tulisan kuno untuk memahami dokumen historis disebut apa? A. Epigrafi, B. Paleografi, C. Arkeologi, D. Numismatik. Jawabannya adalah B. Paleografi. Pembahasan. Paleografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan perkembangan tulisan tangan kuno. Dengan mempelajari paleografi, sejarawan dapat membaca dan memahami dokumen-dokumen historis yang ditulis dalam aksara lama. Untuk soal nomor 4, sumber sejarah yang berasal dari penuturan langsung, individu yang mengalami peristiwa disebut sebagai apa? A. Sumber tertulis, B. Sumber lisan, C. Sumber primer, D. Sumber sekunder. Jawabannya adalah B. Sumber lisan. Pembahasan. Sumber lisan adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara atau penuturan langsung dari individu yang mengalami atau menyaksikan peristiwa sejarah. Sumber ini penting untuk mendapatkan perspektif langsung tentang suatu peristiwa. Untuk soal nomor 5 ataupun soal terakhir, tahap dalam metode penelitian sejarah yang melibatkan penulisan kembali peristiwa berdasarkan data yang telah dianalisis disebut apa? A. Heuristik, B. Kritik, C. Interpretasi, D. Historiografi. Jawabannya adalah D. Historiografi. Pembahasan. Historiografi adalah tahap dalam metode penelitian sejarah yang melibatkan penulisan atau pelaporan hasil penelitian sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah berdasarkan data yang telah dianalisis. Tahap ini menyajikan rekonstruksi peristiwa masa lalu dalam bentuk narasi yang sistematif. Oke, untuk materi kali ini sudah selesai. Seperti biasa, nanti filenya saya akan cantumkan di dalam video ini. Jangan lupa subscribe sehingga tidak ketinggalan dari video-video lainnya. Terima kasih.